Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak guru hebat semuanya. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Dewi Sartika SPD, CGP Angkatan 7 dari UPT SMP Negeri 2 Medang Deras, Kabupaten Batubara. Saya didampingi oleh pengajar praktik yang hebat Bapak Iwan Sunari dan Ibu fasilitator yang luar biasa Ibu Sinta Dameria Simanjuntak. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Rancangan tindakan aksi nyata tersebut adalah: yang pertama, apa yang melatar belakangi saya melakukan tindakan aksi nyata ini? Yang kedua, apa tujuan saya melakukan aksi nyata ini? Selanjutnya, apa tolak ukur terlaksananya kegiatan aksi nyata ini? Dan yang terakhir, lini masa tindakan atau hal-hal apa yang akan saya lakukan di dalam tindakan aksi nyata ini. Kegiatan diseminasi di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena bersama kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Adapun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini adalah diseminasi penerapan budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras oleh calon guru penggerak 1. Ibu Dewi Sartika, 2. Pak Babak Kapriyono, 3. Pak Muhammad Ibrahim. Mohon Bapak dan Ibu guru sekalian memberikan waktunya, karena untuk beberapa saat ke depan ini kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh calon guru-guru penggerak kita yang ada di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras ini. Kita sikapi dengan positif supaya kita dapat menerapkan budaya positifnya di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami akan berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak untuk memaparkan budaya positif yang akan diterapkan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Kepada Bapak dan Ibu guru kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Hati yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah. Nampaknya dari suaranya sudah makan siang ya gurunya. Baik Bapak Ibu guru, agar kegiatan kita berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Pak Prapto bisa memimpin doa. Kepada Pak Prapto saya persilakan ke depan untuk memimpin doa. Silakan Pak.
Sebelum kita memulai kegiatan kita, ada alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Pak Prapto yang telah memimpin doa. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita buat tes break dulu seperti biasa yang sering dilakukan di berbagai kegiatan. Kalau saya mengatakan gajah, maka jawabnya adalah kalau saya mengatakan gajah. Gajah besar, ya gajah besar, semut kecil, manusia iya, hewan tidak. Oke, bisa sama-sama ya, kita coba ya. Semut besar, semut kecil, gajah besar, manusia iya, hewan tidak. Oke, bisa ya Bapak Ibu, kita lagi bersama-sama. Gajah besar. Pak Fokus, kita ulang ke awal ya. Gajah besar, semut kecil, manusia hewan tidak. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini destinasi dari kami sebagai CGP Angkatan 7 dengan harapan ke depan kita sama-sama bisa menerapkan budaya positif yang ada di UPT SMP Negeri 2 Madanggeras. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat foto kami yang ganteng dan cantik. Kalau Pak Ibrahim itu di sini kayak mata saring kan ya Pak ya. Itu bukan dari foto itu ya Pak. Kami ada 3 dengan harapan ke depan setelah kami CGP berikutnya ada CGP lain mungkin nanti bisa diikuti oleh Ibu Bro atau Ibu Dian atau Ibu Rizka yang masih muda ini, Bu Juli ya, Bu Fatimah yang masih muda yang memiliki semangat tingkat dewa, mungkin Bu Mariama masih muda Bu Mariama ya, nanti bisa dicoba Bu Mariama. Next Bu Dewi. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan kami paparkan pada siang hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua adalah disiplin positif. Nanti sama-sama kita pahami apa sebenarnya disiplin positif. Apakah yang selama ini kita terapkan di sekolah kita sudah sesuai dengan disiplin positif yang dipaparkan atau yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan Bapak Pendidikan Negara Indonesia. Lalu berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, nanti ini juga akan kita paparkan. Sebenarnya kebutuhan manusia itu apa saja? Kebutuhan murid itu apa saja? Sehingga nanti kedepannya kita akan dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Lalu yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah posisi kontrol guru dan restitusi. Nah, ini materi yang sangat baik dan sangat bagus. Bagaimana kita seorang guru mengontrol posisi kita terhadap murid kita. Dan yang terakhir ini adalah keyakinan kelas. Ini menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana menghadapi anak-anak nantinya kita akan menerapkan segitiga restitusi agar murid-murid kita menyadari bagaimana sebenarnya peran dia sebagai murid. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Bapak Ibu yang saya banggakan, sama-sama kita pahami ada perubahan pola pikir dari K13 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Ini sama-sama kita lihat bahwa pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi murid itu sudah memiliki kebutuhan, setiap murid itu memiliki bakat, tinggal bagaimana kita sebagai seorang guru menyebarkan bakatnya. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru, mencari bakat
yang dimiliki seorang murid. Biasanya kita sebagai seorang guru, anak itu pintar karena nilai matematikanya 9, anak itu pintar karena nilai IPA-nya 10. Tetapi sebenarnya di kurikulum merdeka ini tidak seperti itu. Karena pada dasarnya dari lahir seorang murid itu sudah memiliki bakatnya masing-masing. Mungkin ada anak yang memiliki bakat memasak, ada anak yang memiliki bakat main bola, ada anak-anak bakatnya membaca puisi. Nah itulah tugas guru mencari bakat-bakat tersebut, lalu kita tebalkan dan kita kembangkan. Jadi ada anak ketika kita memberi materi, lalu ada anak nyanyi, lalu kita hukum. Tidak seperti itu. Artinya bakat murid itu adalah bernyanyi. Mungkin dengan materi bahasa Indonesia, misalnya tentang bukan, ya silakan buat apa supaya anak itu mudah hafal, buatlah berbentuk bernyanyi. Nah selanjutnya ini siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari setiap perkembangannya masing-masing untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Goalnya adalah profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi sama-sama kita sudah tahu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, disiplin, mandiri, berpendidikan global, bernalar kritis dan sebagainya. Ini goalnya. Kita sebagai seorang guru, inilah 6 profil pelajar Pancasila yang harus kita aplikasikan, yang mana kita harapkan agar anak-anak, agar murid-murid nanti diterima di masyarakat. Bagaimana kita membuat murid 10 hingga 15 tahun ke depan agar diterima masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Next dulu. Nah, ini materi berikutnya yaitu mengenai disiplin positif. Sama-sama kita ketahui kalau sudah konotasinya kata positif berarti hal-hal yang baik kemudian dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Contoh misalnya ada rekan kita terlambat, kita sebagai seorang teman terkadang kita menegurnya. Cara menegur seseorang itu pun berbeda-beda. Ada yang menegur dengan secara halus, dia kena. Ada yang memang orang itu ditegur harus dengan cara keras. Contoh, ibu kita sering terlambat misalnya. Mungkin kita sebagai rekan akan memberikan disiplin positif atau mengingatkan rekan kita agar tidak terlambat. Atau murid kita sering terlambat. Karena kita sebagai guru lupa bahwa murid terlambat lalu kita hukum seenaknya. Tanpa kita tanya, mungkin kalau kita tanya, misalnya Juventus, kenapa kamu terlambat? Apa masalahnya? Kadang banyak anak-anak yang terlambat itu memiliki alasan-alasan yang membuat kita itu terhanyut. Contoh, misalnya ada seorang murid, ketika kita tanya, mohon maaf Pak, saya terlambat karena malah bantu ibu bulan kami. Buat serabi untuk ibu. Lantas apa yang kita tawarkan? Bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Nah, itu jangan tiba-tiba anak terlambat lalu kita hukum seenak kita. Dan itu tidak boleh, terus sampai menghukum anak-anak misalnya membawa aqua 1 karton gara-gara dia terlambat, itu juga tidak tepat ya kan? Jadi mari kita sama-sama membangun disiplin positif di sekolah kita dengan baik ya. Berikutnya adalah ini ada korelasinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid atau anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi dari dalam diri dan dari luar diri. Jadi artinya Bapak Ibu, bagaimana tugas kita sebagai guru membangun atau mengajarkan anak-anak tentang kebutuhan mereka. Nah, kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Bagaimana orang lain mau menghargai kamu jika kamu sekolah terlambat? Nah, ini kan tugas kita bersama. Bagaimana kita membangun rasa percaya diri murid, bagaimana kita membangun nilai-nilai kebajikan kepada murid. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, inilah tugas kita bagaimana menumbuhkan kesadaran murid. Karena rata-rata murid kita itu tidak sadar apa sebenarnya tugas dia sebagai murid. Kenapa? Dia diciptakan di muka bumi ini. Kenapa dia sebagai murid? Apa perannya? Apa fungsinya?
Bu Esi, sama-sama kita sadarkan murid kita agar murid kita tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu Bu Endi. Ya, Bu Fatimah ya, sepertinya merenung apa yang memikirkan kira apa nanti tentang murid kita yang terlambat gitu ya Bu. Mau kita apain ya? Nanti kita sama-sama diskusi. Ya, gimana Bu? Oh, kita kasih cumi-cumi gitu Bu ya. Ini sama-sama Bu. Ya, nanti kita bahas sama-sama Bu. Artinya bagaimana tanpa menyentuh anak itu baik atau anak itu salah. Nah ini banyak kita bersama Bapak Ibu. Dan ini sampai sekarang saya berusaha bagaimana tanpa saya menyentuh, tapi tumbuh jiwa kesadaran murid. Karena saya rasa sama kita hidup di wilayah pesisir. Mau tidak mau memang pelan-pelan kita bersama, tidak bisa kami bertiga, tapi kita bersama bagaimana menyadarkan atau menumbuhkan kesadaran murid bahwa mereka adalah sebagai murid yang memang sesuai yang diharapkan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah ini ada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah ini kaitannya dengan profil belajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Jangan mentang-mentang nanti satu suku, misalnya sukunya adalah Mangunsong dan anak itu jarang masuk lalu nilainya 9. Nah ini tidak ada nilai kebajikannya. Tapi bagaimana kita sebagai guru itu harus sama, baik suku, agama harus adil. Jika memang anak itu pantas ya berikan nilai yang pantas, bukan karena kedekatan, bukan karena suku, bukan karena agama. Nah ini PR kita bersama Bapak Ibu karena memang ada di suatu sekolah itu juga suku itu masih digunakan. Nah, ini kita sama-sama menghilangkan bagaimana agar itu tidak terjadi di sekolah kita. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan ya di organisasi pendidikan. Yang pertama adalah mengenai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Saya pikir profil pelajar Pancasila ini jika kita terapkan bersama dan dapat diaplikasikan oleh murid, maka sekolah kita itu akan tenang dan damai. Yang jadi masalah adalah kita sudah melakukan beberapa pembiasaan. Contoh, pembiasaan sholat duha. Ketika anak-anak itu sudah memiliki iman yang baik, tetapi ternyata masih ada di antara mereka yang lompat pagar, merokok di belakang dan sebagainya. Nah ini kita bersama sampai sekarang. Tugas kita sebagai seorang guru gak kelar-kelar, asik itu aja yang kita urus, asik anaknya itu saja. Nah ini PR bersama Bapak Ibu, karena saya perhatikan yang memproses itu saja. Bagaimana andaikan kita kompak bersama. Contoh, baju murid keluar, yang sering menunjuk murid itu saja. Saya, kuliah, domestik, dan beberapa guru lain. Bagaimana andaikan kita sepakat bersama. Nah, alangkah indahnya jika baju dimasuk. Tapi kita kompak ya. Berdua nanti saya menyuruh masuk, ketika guru lain masuk, bajunya keluar, dibiarin. Nah ini juga tidak benar Bapak Ibu ya. Kita sama-sama bagaimana membentuk budaya positif di sekolah kita dengan tujuan agar sekolah kita terbentuk menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang damai. Ya Bu ya, begitu ya Bu ya. Oke Bu. Yang berikutnya adalah BIP ya, ini yaitu Ibu Binary Years Program. Ini gawean Bu apa ini? Neng Apinta ya, ini bahasa Inggris ya Bu. Neng, kebetulan saya nggak jago bahasa Inggris, saya jaganya bahasa Thailand ya. Sawadika, kapunta, kapaslai, gitu ya Bu ya. Nah, ini utama adalah rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, lalu keingintahuan, lalu komitmen, kreativitas, kerjasama dan percaya diri. Nah ini yang bagian percaya diri ini terkadang menurut kita masih banyak yang kurang percaya diri. Lantas bagaimana kita membentuk agar murid percaya diri? Seperti yang kita lakukan beberapa pembiasaan. Ya. Nah ini tugas kita bersama. Tugas kita bersama bagaimana membentuk anak-anak agar memiliki rasa hormat. Karena kalau zaman saya sekolah dulu Bu,
Kalau saya jumpa dengan guru saya takutnya setengah mati. Kalau dulu saya takutnya setengah mati, sembunyi-sembunyi di bawah pohon pisang di pagar. Kalau anak-anak kita sekarang yang kan lulusnya ya, kita lewat, mau kita ditabrak, mau kita dilewatinya. Nah ini tugas kita bersama bagaimana agar anak-anak memiliki rasa menghormati kepada sesama, kepada guru dan kepada orang tua. Nah ini sudah mulai menurun, kita sama-sama bersama kita membentuk murid-murid kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu berikutnya adalah keterampilan hidup, life skill. Jadi murid-murid kita, Ibu Dewi Rapita Autosungguh, selain murid kita ajarkan ya, dengan nilai-nilai budaya positif, selain kita ajarkan dengan pengetahuan, juga kita ajarkan life skill mereka. Bagaimana mereka bisa memiliki rasa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, ya, lalu tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri mereka. Nanti Bapak Ibu wali kelas bersama, kita kan ada pembiasaan asa bakat, mohon kerjasamanya, bangunkan rasa percaya diri murid-murid Bapak Ibu. Jangan sampai setiap asa bakat itu nanti yang kelas 96, 81, 92, 91, ataupun kelas 75. Silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama menumbuhkan rasa percaya diri murid kita. Yang awalnya yang muncul misalnya kelas 72, 73 yang muncul, bagaimana kita sama-sama berkomitmen membentuk rasa percaya diri murid. Percayalah Bapak Ibu, murid-murid kita itu sudah memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi sampai saat ini kita belum menemukan bakat apa yang dimiliki oleh murid tersebut. Nah ini tugas kita bersama Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya adalah kebutuhan dasar. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Mungkin saat ini kebutuhan di bumi adalah makan. Tetapi apakah mungkin sama kebutuhan dasar bumi itu makan? Mungkin kebutuhan bumi ini refreshing, pulang sekolah jalan-jalan naik mobil misalnya ke beras pagi misalnya, atau ke rumah makan mewah gitu misalnya. Tetapi apakah sama kebutuhan dasar dengan dia? Mungkin dia ingin di rumah aja ber-AC, atau mungkin ingin berenang, atau mungkin Pak Prato ingin yang lain, atau mungkin pahlawan ingin tidur, kebutuhan dasarnya, ya kan? Atau bupati ingin bisa sendiri mereka. Beda-beda Bapak Ibu. Nah inilah harus kita sama-sama. Ibu Ardina Sinaga mungkin kebutuhannya akan di Korea. Kita sama-sama mengetahui, harus mengetahui kebutuhan anak itu apa. Jangan ketika anak menyanyi kita mengajar langsung tak buat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ternyata kebutuhan anak itu bernyanyi atau pada saat belajar dia makan. Berarti kebutuhan anak itu makan. Lantas bagaimana? Kita jelaskan. Nah, sebelum kamu berangkat sekolah, makanlah yang sekenyang-kenyangnya, sehingga kamu dalam kelas tidak makan, karena makan itu mengganggu teman-teman. Atau misalnya nyanyi, ya, Bu nyanyi ketika Bu mengajar, diingatkan Bu. Nah, pada saat kamu mandi pagi, silakan kamu nyanyi di kamar mandi sepuasnya, sehingga kamu di sekolah tidak nyanyi lagi, karena itu akan mengganggu temanmu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Tujuan anak itu bernyanyi, dia ingin kepuasan dia bernyanyi. Tujuan anak itu makan untuk menyenangkan diri dia. Seperti itu. Kebutuhan dasar kita akan penuhi dengan baik apabila harus dipenuhi. Kalau kita lapar harus makan. Jadi memang itu kebutuhan kita. Mungkin beda ya dengan Bu Mati, kalau dia lapar mungkin dia nggak makan. Mungkin dia akan bernyanyi. Tapi nanti kebutuhannya sudah lain lagi gitu. Next, Bu Dewi. Sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya ingat rata-rata kebutuhan Bapak Ibu pada saat saya menjelaskan ini kebutuhannya adalah tidur. Kayaknya tidur ya kebutuhan dasarnya itu saat tidur ya. Pak Lawa ya. Nah ini dia kebutuhan dasar manusia, Pak Prato. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang papan pangan, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, ya, kesehatan, jasmani dan rohani, berproduksi.
Ini kebutuhan hidup dasar manusia, sandang, papan, tangan, jasmani dan rohani. Ini kan Bu Julia, ini jelas kebutuhan dasar kita dan harus kita penuhi. Kenapa kita butuh tempat tinggal? Ya memang supaya kita tidak kena hujan, tidak kena panas, tidak dimakan binatang buah, tidak dipatok ular sendok, kan begitu ya. Kalau seandainya Bu Julia ada rumah tidak begitu, apa yang akan terjadi kira-kira? Didatangi ular sendok, ya, didatangi ular berbala hitam, bisa jadi Bu ya. Ya. Tapi berikutnya ini setiap manusia. Kalau tadi yang lama, maka kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Lalu berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini mungkin kalau Bu Fatima ini di sini nih rasa butuh kasih sayang. Iya, dipedulikan, memberi dan menerima kasih sayang, menjadi bagian dalam kelompok. Contoh misalnya, Yohana sudah makan deh. Abang lihat di Yohana sakit. Izinkan abang menjengukmu, bisa. Jangan sembuh gitu ya Bu Fatima. Nah ini kan kebutuhan orang beda-beda. Ada yang dicek mungkin Bu Juli sudah makan, nggak dibalas. Nah, bukan itu kebutuhannya. Ternyata Bu Juli kebutuhannya adalah emas dan berlian. Nah begitu. Ya Bu Juli ya. Sebab ini berbeda-beda. Saat ini kalau saya tanya, coba saya tanya. Bu Ubi, dari kelima ini tentang hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan, yaitu punya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dihormati. Lalu kebebasan, itu kategorinya adalah mandiri, memiliki pilihan senang, mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dan yang kelima adalah kesenangan, beriman, bertakwa, bergurau, menikmati apa yang dilakukan, ya, bermain, sorry, kesenangan itu bermain, ya, tertawa, bergurau, canda. Dari lima ini kira-kira Bu Umi kesenangannya apa? Kebutuhan dasar Bu Umi apa kira-kira? Kesenangan. Oke, Bu Umi kesenangan. Kalau main Apita apa? Semuanya seragam main Apita ya. Semua mau diini ya. Coba pilihlah satu lamen. Kira-kira saat ini apa yang paling mendesak gitu ya? Apa kira-kira ini? Bertahan hidup. Kalau Bu Esi bertahan hidup. Bu Irma? Kebebasan ya. Bu Irma kalau suka yang bebas-bebasnya, manjat gunung, manjat pohon, ya. Ya. Bu Juli, kira-kira apa Bu Juli ini? Pak ini Bu Juli ini. Kalau tadi saya sama Bu Juli, apa itu Bu Juli? Iya, kasih sayang. Ya, tepuk tangan dulu sama Bu Juli. Oke ya. Pak Bakti sudah tahu kan kebutuhan Bu Juli? Kasih sayang, jangan lupa nanti malam di video kalau Bu Juli lihat. Kalau Bu Rizka apa yang kebutuhan di sini? Semuanya sendiri sana. Kira-kira apa Bu Rizka ya? Tolong kasih sayang juga. Bapak jubirnya ya Pak ya, memang luar biasa. Tahu hati anaknya. Kalau kebutuhan saya jelas Bapak ya. Saya kebutuhan saya untuk saat ini ya jelas kasih sayang ya. Jelas kebutuhan saya kasih sayang ya. Berhubung Bu Juli juga kasih sayang, kita bisa coba Bu Juli ya. Bu Juli ya. Oke. Bu Melvi kebutuhannya apa Bu Melvi? Kesenangan ya, canda tawa, bisa masuk grup yang nomor 1. Oke Bapak Ibu ya, sampai sini mungkin bisa dipahami. Ini ada beberapa kasus, jadi nanti saya Bapak Ibu saya lakukan tuliskan kira-kira apa yang diminta. Saya akan membagi kertas cinta yang akan saya bagikan, ya, yaitu kasus pertama. Bunda seorang anak kelas 3 SD pulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ini Ibu Rani ibu, Bu Dewi ini mungkin Ibu Dewi ya, Bu Rani. Menurut ibu, menurut bapak, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah? Apa
3 kebutuhan Dinda terpenuhi. Sama-sama Ibu, kita lihat kasusnya ya. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenang dulu ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini ya, langsung aja lah ya Bapak Ibu, gak usah pakai kertas ya. Dimanapun tadi kertasnya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ya, kasus yang pertama ini kira-kira kebutuhan apa? Apa Ibu David? Kebebasan. Bagus. Yang lain ada? Sepakat? Sepakat. Oke, nanti kita bahas sama-sama ya Bu. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenang dulu ketika mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru dari ini. Oke, sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ada contoh lain? Mungkin Bu Yohana? Ini kata kuncinya kan nggak seru jadinya ya. Kesenangan. Kesenangan. Iya. Ini jawabannya adalah kebutuhan kesenangan. Ada kata kunci kan nggak seru jadinya ya. Oke, ini jawabannya kesenangan ya Bapak Ibu. Jawaban Bu David sudah bagus ya. Berikutnya Bu, oke, kita sama-sama ya. Ini adalah kesenangan seorang murid. Ada mau gitu ya, Bu Desi ya, pas kita ngajar nyanyi dia, nyanyi apa pun yang lagu viral ya, lagu no comment itu dari dahulu, masa bodoh gak mau tahu ya. Selamat datang Ibu sini. Oke, berikutnya Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, kira-kira ini apa Bu penjelasannya? Kasih sayang. Iya, mulai paham kasih sayang ya SMP. Iya, benar sekali. Makanya kalau ada teman kita yang pakai baru, sepatu baru, kita baru, harus kita tidak dulu pakai jilbab baru. Dia senang dia. Itu kebutuhan kesenangan. Iya, mohon maaf. Saya kasih doa untuk si fokus ya. Kebutuhannya adalah kasih sayang. Bagaimana SMP? Iya, minta perhatian juga. Benar sekali. Ternyata yang belakang kebutuhannya adalah makan minum ya. Iya, dikasih itu CS-nya aja ya. Bilangnya nggak dikasih ya, berarti bukan kebutuhan untukmu. Berikutnya, Pak Teh, aku bosan. Masa belajarnya cuma itu aja? Dengerin ibu guru, dengerin ibu aja gitu ya maksudnya ya. Aku bosan, masa pelajaran ibu gitu aja. Asli itu aja lagi ya. 1+1 itu aja, besok itu aja. Nah, kira-kira ini kebutuhannya apa ya? Kebebasan. Bu Ros ini hari Bu Ros ya. Gak sia-sia kita mengikuti hari ini. Luar biasa. Berikutnya Ibu Dewi. Itu tulisannya terlalu besar kan Bu Dewi? Jangan pas ya. Oke, yang terakhir, aku sebel gambarku ini. Malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nunjukin ya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah Bu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah ini sering terjadi ya. Kadang murid kita membuat sesuatu lalu kita kasih tahu dan ini tidak baik. Menurut Bapak Ibu kira-kira ini kebutuhannya. Kira-kira kebutuhan apa ini Bu? Iya. Iya, pas sekali. Itu adalah penguasaan. Oke, baik, Bapak Ibu dulu yang saya banggakan dan saya cintai. Ini adalah bagian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya jelaskan dapat kita aplikasikan di kelas kita masing-masing di sekolah kita tercinta agar terbentuk sekolah yang aman dan sekolah damai. Kalau saya mengatakan kalau saya mengatakan guru penggerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Yang Bapak Ibu sama-sama ya. Kalau saya mengatakan guru bergerak, 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 menggerakkan. Bisa ya Bu Irma ya? Oke. Guru bergerak,
berlimpah dengan kebutuhan yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu, guru penggerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian pula saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya, materi berikutnya adalah mengenai motivasi perilaku manusia akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bapak Muhammad Ibrahim ST, TST, ya, Oke, terima kasih Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebetulnya di sini merasa PGP yang paling rendah levelnya di antara Bu Dewi dan Pak Bambang. Tapi apa boleh buat, saya sudah menjalankan program PGP ini selama hampir 1 bulan. Apalagi di depan saya ada guru-guru saya, kayak Bu Noti, Pak Mansong, Bu Irma, Bu Ros, Bu Fatimah, Bu Mariama, dan yang lain-lain. Iya, Pak Halawa, maaf Pak Halawa. Jadi saya di sini mau meneruskan materi dari Pak Bambang Kapriono. Kebetulan karena saya pengalaman yang paling sedikit menjadi guru, mohon dimaklumi kalau saya pun sendiri tidak tegak Bapak Ibu. Karena saya merasa ilmu saya ini sedikit sekali, apalagi saya dihati oleh guru saya di SMA dulu, Pak Satya Bakti, yang terkenal sangat tegas. Jadi makanya saya pun mau menerangkan motivasi perilaku manusia ini ala kadarnya, yang saya ketahui saja Bu Dian. Jadi kalau Bu Dian kira-kira mendengarkan apa penjelasan dari saya sedikit yang Ibu Dian dapatkan, mohon dimaklumi Bu. Oke, kita mulai saja. Materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi? Menurut Ki Hajar Dewantara atau menurut modul ini, motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi diharapkan dari modul budaya positif ini, kita sebagai calon guru penggerak membuka kembali motivasi anak-anak untuk belajar, untuk dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, wadahnya adalah program calon guru penggerak. Jadi, menurut motivasi perilaku manusia ini, itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada motivasi di dalam diri anak-anak itu, dia takut dihukum. Takut dihukum karena apa? Karena murid melakukan disiplin dari disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi ini tidak tumbuh dari dalam diri mereka. Misalkan tadi Bu Dewi Latifah menghukum Juventus yang terlambat. Dia kenapa dihukum? Kenapa Juventus takut dihukum? Karena dia merasa gini, kemarin saya terlambat dihukum Bu Dewi Revita, aku bersungguh. Hari ini saya harus gak terlambat. Tapi yang memotivasi dia itu bukan karena ingin tepat waktu Bu, tapi karena takut dihukum kembali. Itu dia. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini merupakan salah satu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Misalkan si Rifki TV3, ada namanya di sini, Bu Rizka. Si Rifki misalkan nih
dia kan ribut di kelas. Tapi ada guru misalkan saya yang tidak ribut di kelas akan saya beri nilai 8. Itu kan sebuah imbalan Bapak Ibu, atau sebuah penghargaan. Anak itu menurut, si Rifki menurut, tetapi itu juga salah. Harusnya motivasi itu memang lahirnya dari dalam diri, bukan karena imbalan, bukan karena hukuman dari kita. Itulah yang sama-sama akan kita coba capai dalam murid, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Menurut modul ini, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang berasal dari dalam dirinya adalah yang terakhir, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Contohnya apa nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri tadi? Ada banyak. Salah satunya memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kesenangan, kemudian ada apa lagi tadi? Bertahan hidup, kemudian kebebasan, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut modul ini, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama menghindari hukuman, atau yang kedua mendapatkan imbalan, dan yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya sebetulnya di kelas masih menerapkan 2 motivasi perilaku manusia ini Bapak Ibu, yaitu menghindari membuat anak menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan. Kenapa saya ikut CGP? Karena menurut saya program CGP adalah wadah yang baik untuk saya menambah ilmu bagaimana cara mendidik anak-anak murid, penerus bangsa kita. Karena saya sadar, saya juga guru, perlu menambah ilmu, perlu menambah motivasi. Makanya itu saya mengikuti CGP Angkatan 7 ini. Saya harapkan untuk kedepannya adalah rekan-rekan kita di sini yang mengikuti CGP Angkatan berikutnya. Lalu kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu hukuman. Kalau kita memberikan hukuman kepada anak murid, pasti akan merasa menyakitkan, hatinya teriris, kemudian tidak nyaman, murid merasa takut dan memaksa dirinya. Tanpa kita sadari, coba Bapak dan Ibu guru yang pernah jadi murid, pasti semua pernah jadi murid, pasti ingat dulu apa hukuman yang telah diberikan kepada saya saat masih menjadi murid. Saya yang berdiri di sini sebagai guru, dulu kan saya murid juga, murid Pak Mangunsong. Saya masih ingat hukuman-hukuman yang dilakukan terhadap saya. Walaupun saya sadar hukuman itu untuk mendisiplinkan saya di kelas, tetapi hukuman itu membuat pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, melalui modul budaya positif ini, kita sebagai guru harusnya tidak lagi menyakitkan hati anak murid. Lalu penghargaan ini jelas-jelas membuat identitas disiplin murid menjadi gagal. Kenapa? Karena jelas sudah efektif, kemudian merusak hubungan, lalu mematikan kreativitas dan merampas hak menghargai dirinya. Saya rasa penghargaan ini menurut saya sesuatu hal yang baik. Ternyata menurut modul dari budaya positif ini membentuk disiplin
dengan identitas gagal. Jadi kalau kita masih menerapkannya kepada murid, kita akan membentuk disiplin diri murid yang gagal kepada murid-murid tersebut. Selanjutnya Dewi. Nah, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Lalu ada perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi konsekuensi dari disiplin dengan identitas sukses, kita harus membuat murid melakukan penguatan jangka pendek. Penguatan jangka pendek itu kan Bapak Ibu, misalkan sebelum kita meninggalkan kelas, kita ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita apa, lalu materi kita tadi apa. Itu akan membuat penguatan jangka pendek. Dan satu lagi, Baik Bapak Ibu, masih semangat ya. Saya butuh waktunya sekitar 20 menit paling lama ya. Akan saya padat-padatkan dan minim-minimkan. Walaupun hari ini kondisi saya kurang sehat juga karena saya sedang sariawan Bapak Ibu, jadi saya mungkin kurang ikut berbicara. Jadi tadi sedikit materi terakhir yang disampaikan oleh Pak Ibrahim ini mengenai perbedaan konsekuensi hubungan dan restitusi. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membedakan hubungan yang seperti apa, konsekuensi yang bagaimana, dan restitusi yang seperti apa. Selama ini yang kita laksanakan di sekolah kita ini itu adalah hubungan. Kita belum pernah melakukan restitusi, only hubungan. Saya paham dan mengerti Bapak Ibu, untuk merubah sesuatu itu tidaklah mudah. Saya yakin dan percaya. Tapi kita harus memulai dari diri dan punya keyakinan bahwa kita bisa merubah segalanya itu. Nah, kenapa? Di sini ya Bapak Ibu bisa kita lihat. Ini tadi ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Biasanya Bapak Ibu, kalau siswa nggak mengerjakan PR, dihukum ya. Kayak kemarin saya lihat ada guru yang menghukum siswa itu dengan membuat tulisan di dadanya yang bunyi sambil berkeliling. Itu hukuman. Hukuman itu ciri-cirinya adalah yang menyakitkan, membuat rasa malu siswa dan merendahkan diri siswa, itu semuanya hukuman. Dan kita masih melakukan itu Bapak Ibu sayangnya. Jadi ini ciri-cirinya, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, ini termasuk hukuman. Kalau dia konsekuensi, beda lagi. Dia tidak jangka panjang menimbulkan kesakitannya. Paling hanya saat itu dia merasa, ini pun harusnya istirahat atau mengerjakan tugasku. Begitu dia. Atau konsekuensi yang lain, kamu kerjakan di dalam PR. Begitu dia. Tapi kalau yang hukuman sudah pastinya jangka panjang, menyakitkan dalam diri. Nah, restitusi ini juga bersifat kita Bapak Ibu selama ini menjadi pendidikan guru penggerak. Dan kami mulai belajar menerapkannya, dan saya sudah mencoba ini di kelas saya dan di kelas lain. Setiap siswa yang bermasalah, saya sekarang berusaha untuk menerapkan restitusi. Jadi restitusi ini Bapak Ibu tujuannya itu adalah untuk mengembalikan siswa itu menjadi karakter yang lebih kuat. Ini dia ya, nanti kita bahas selanjutnya. Untuk mencapai ini semua Bapak Ibu, ini dia yang ditunggu yang berhubungan dengan kita sebagai pendidik, yaitu posisi kontrol kita di mana. Pak Ibrahim silakan Pak. Jadi guru Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum ya Pak Bakti. Ada penghukum Pak. Ini saya bilang Pak Bakti karena saya tengok Pak Bakti ini posisi kontrolnya sampai hari ini masih penghukum. Udah. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan manajer. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak Bapak Ibu, saya juga posisi kontrol saya. Makanya saya sering terkadang merenung ternyata aku salah selama ini. Udah. Saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, posisi kontrol saya itu ada yang pertama di penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah.
menjadi teman. Pemantau ini saya jarang-jarang sesekali. Manajer tidak pernah sama sekali saya terapkan. Selama saya menjadi guru sudah kurang lebih 13 tahun di UPT SMP Negeri 2 Medan Beras. Oke? Supaya Bapak Ibu tahu apa sih ciri-ciri penghukum itu. Kok bisa aku dikatakan posisi penghukum sebagai penghukum? Ini, untuk penghukum Bapak Ibu, biasanya seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Benar ya Bapak Ibu? Disertai dengan ancaman oskor ya. Awas kok ya kalau orang dengar ya. Gunakan kok ya. Nah begini ya Bapak Ibu ya. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Nah, guru pada posisi penghukum ini biasanya dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kok ya. Nah, biasanya kita begini ya Bapak Ibu. Makanya bisa saya menyebutkan saya sebagai penghukum. Saya sering membuat ini ke murid-murid saya. Kalau misalnya mereka ribut, tidak. Ribut tanpa tulis di kelas itu ya, awas kok ya. Saya bilang begitu. Saya kurangi ya Pak. Itu penghukum katanya. Disertai dengan ancaman. Selanjutnya, Pak Ibrahim, pembuat rasa bersalah ini saya kali minggu. Saya harus berkomunikasi. Benar. Betul kali. Bukan kita mengelas, betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Ini pasti banyak juga yang buat begini. Ya kan begini? Kasihan loh orang tua di rumah. Udah capek-capek supaya kopi kita. Tapi begini lah kelakuannya. Nah, di sini posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa rendah diri Bapak Ibu. Dia merasa nih, aku kayaknya nggak apa ya. Gimana namanya? Kok masih nggak berarti kali hidup ini ya. Udah buat guru kecewa, apalagi orang tuaku. Benar ya Bapak Ibu ya? Saya kalau tadi udah ngomong ke teman-teman saya kenalin ini. Saya ini ya. Oke, bisa kita lanjut ya? Oke, lanjut Bapak Ibu. Teman. Nah, saya juga di posisi ini sebagai teman. Jadi kalau teman biasanya kata-katanya gini, kata-katanya gini Bapak Ibu. Tolonglah nak, jangan tugasnya. Begitu, maksudnya gitu kali. Nah, itu kita teman. Posisi kita. Makanya di situ kata-kata yang sering kita utarakan kepada siswa kita, ayo bantuan dari Bapak Ibu ya. Ya sudah kalau tidak apa-apa nanti Bapak Ibu bereskan, baru bereskan. Di sini dia tidak menarik murid, namun murid merasa ketergantungan dengan dia. Benar ya Bapak Ibu? Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, murid tidak merasa terakiti, tapi dia ketergantungan sama kita. Kalau ada masalah, pasti dia ujung-ujungnya mencari kita, minta perlindungan. Oke, lanjut Pak Dwi. Pemantau. Nah, pada pemantau, posisi pemantau ini dia berdasarkan peraturan-peraturan dan ada konsekuensinya. Konsekuensi, bukan hukuman, Bapak Ibu. Mirip-mirip, konsekuensi atau sanksi. Jadi, guru pada posisi pemantau ini dia biasanya akan berkata, apa sih aturan-aturannya? Misalnya seperti itu. Kemudian, sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu tidak mengerjakan PR? Apa kira-kira konsekuensinya kalau kamu meletakkan air di atas meja, di atas
lain ya Bapak Ibu. Bu Iwan sedia Bu? Nanti kita bisa saling sharing. Ada contohnya ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Soal manajer dia akan berkata seperti itu. Kamu kira-kira kamu tahu bagaimana kesalahanmu? Pasti dijawab ya Bu. Kenapa apa salahnya? Kira-kira apa yang bisa Ibrahim lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Jadi kita kasih kesempatan anak-anak dengan bilang apa Bu? Bapak Ibu untuk mengeluarkan dan dia tuh bertanggung jawab perilakunya kalau dari dirinya sendiri. Lalu dia bilang ya Bu, nanti saya akan bilang sebelumnya saya pasang sesuatu ya Bu. Nah itu dia nggak tahu saya sama apa ya Bu. Bapak Ibu percayalah, kita sudah belasan tahun bahkan ada yang 2 tahun di sekolah pembelajaran ya Bapak Ibu. Kita membuat hukuman kepada anak-anak, kita anggap hukuman itu mampu mendisiplinkan anak, tetapi ternyata salah Bapak Ibu. Tadi seperti yang dipaparkan Pak Ibrahim, disiplin dengan identitas gagal, salah satunya adalah hukuman. Kenapa? Dia hanya menghindari, kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kenapa dia harus datang tepat waktu? Karena dia takut dihukum. Makanya datang tepat waktu. Motivasinya bukan dari sini Bapak Ibu, tapi karena takut dihukum. Karena orang lain namanya ekstrinsik. Kemudian, kenapa dia ingin harus berprestasi? Karena diiringi imbalan. Nanti dia udah tambahin. Termotivasi dia, iya. Tapi dalam bentuk dedikasinya gagal. Kalau misalnya tidak kita kasih lagi, dia tak mau lagi belajar, maka hasilnya itu semuanya gagal di situ. Dan itu tidak baik dan tidak benar kita lakukan Bapak Ibu. Yang benar itu motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Bagaimana caranya? Itu dia. Kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang untuk menghargai diri kita. Misalnya, nah, ini sudah nanti ada kan di bulan sebelumnya, ya kan? Bisa diulang lagi dulu. Oke ya? Jadi begini ya Bapak Ibu tentang disiplin tadi tentang hukuman, kemudian penghargaan. Kita ini mengenal ada paten kembali ya. Nanti disiplin anak kita kasih penghargaan. Ternyata tidak efektif Bapak Ibu. Sadar nggak Bapak Ibu ketika kita memberikan penghargaan, misalnya bagus sekali dia pakai video sinaga ini. Nggak kerjaan tugas, ini mau kasih hadiah misalnya, kita kasih hadiah. Feedback misalnya kan Bu, akhirnya dengan dia bisa ke siswa, pasti Bapak Ibu yang merasa dia tidak bertanya. Jadi menimbulkan rasa ini. Itu tidak efektif juga. Kita pikir penghargaan efektif, tidak efektif. Lanjut Pak Ibrahim. Nah, Bapak Ibu, ini supaya lebih paham ya Bapak Ibu ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan tuh fungsi kontrol. Nah, ini kira-kira ada sebuah kata
Tuh. Nah, mereka mulai menuliskan keyakinan kelasnya. Bukan Rio nih, Rio nggak ada. Ada, ada sama kami. Tuh, baru mereka apa Ibu? Bukan tulis, baru saya seleksi. Seleksinya saya untuk video. Nah, setelah dapat seleksi saya buat seperti itu. Saya hias, kemudian saya tempel di belakang. Lalu kita tangani bersama. Tujuannya apa? Nanti kalau mereka membuat kesalahan, kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Misalnya, mereka berantem di kelas, kita ingatkan. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu menghormati sesama. Begitu ya Bapak Ibu. Atau dia makan di kelas, berarti kan dia melanggar keyakinan kelas, tidak menghormati orang lain. Begitu. Makanya kita kembalinya semua keyakinan kelas. Kita buat dulu keyakinan kelas kita. Oke Bapak Ibu, ini respon dari siswa ya Bapak Ibu. Lanjut tadi. Ya cepat. Nah ini dia Bapak Ibu yang terakhir, penyelesaian kasus di sekolah menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah yang kita terapkan. Saya juga tahu Bapak Ibu saat ini di hati Bapak Ibu itu begini. Sedangkan di bar-bar aja, sedangkan di toko-toko, misalnya di janda-janda, tidak mempan, apalagi cuma begini. Tapi Bapak Ibu ada beberapa siswa yang sudah saya buat seperti ini. Paling tidak begini Bapak Ibu, kita tidak bisa misalnya menuntut siswa harus berubah seperti itu, tidak. Tapi kalau terbiasa kita lakukan seperti itu, dia merasa dihargai. Dia merasa selama ini kita masih merendahkan mereka, kita tepok, kita begini, kita blok semuanya kan Bapak Ibu. Tapi di saat kita menghargai mereka, kalau saya sih pemikiran saya gitu Bapak Ibu. Makanya benar gitu tadi saya baru pendampingan, kami tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Kami harus didukung dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Baru bisa terlaksana dan merealisasi ini. Pelan-pelan Bapak Ibu, memang tidak mudah. Seperti saya bilang ya, merubah mindset tidak mudah. Merubah paradigma baru ini tidak mudah. Tetapi pelan-pelan kita lakukan. Tapi kita coba, jangan nggak kita coba, gitu. Saya sudah memulainya bukan karena di sini saya berdiri pencitraan muda, gitu. Benar-benar saya lakukan. Ke anak-anak yang nggak pernah bisa ngomong, ya kan? Saya tanya, menurutmu itu kenapa salah ya? Salah Bu. Dan kemudian saya tanya lagi ya, berbuat salah itu manusiawi. Semua bisa melakukan salah. Nah, itu misalnya penyelesaian kesalahan dengan ya. Nah, begitu. Saya membantu mereka memecahkan masalah dan apa solusinya. Jadi saya bilang sama dia. Terus kita hubungkan dengan kebutuhan dasarnya. Udah, kenapa dia dikancing pada saat dia pelajaran? Karena dia lapar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, maka dia dikancing karena lapar. Baru kita lihat, kira-kira apa yang bisa mereka melakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Minta maaf ya Bu. Baru yang kedua, Bu, saya usahakan untuk saya sarapan dari pagi. Itu Bu, Bapak Ibu, seorang siswa yang selama ini mungkin kebutuhan di dalam belajar dan ngomong. Begitu, saya sudah terapkan bukan hanya satu siswa, banyak siswa. Setiap siswa di kelas saya masuk, kalau mereka berkasus, Bu, ini begini, saya panggil. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu. Guru, di segitiga restitusi ini pasti semua guru berperan sebagai manajer. Ada 3 tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama validasi tindakan salah, menstatuskan identitas dan menanyakan keyakinan. Lanjut Pak.
keyakinan kita yang benar. Ya Bapak Ibu, supaya anak-anak termotivasi secara intrinsik dengan nilai kita tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sekolah, tidak? Percaya kelas atau sekolah. Apa yang umum yang kita telah sepakati? Dan kita sepakati dengan kita kelas tadi Bapak Ibu. Kemudian mau jadi orang yang seperti apa kira-kira kamu kalau kamu terus seperti ini? Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai dari keyakinan kelas, mudah-mudahan dari keyakinan kelas berkembang menjadi keyakinan sekolah. Jadi kalau anak-anak melanggar keyakinan sekolah, kita tidak bilang seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan sekolah kita? Misalnya, harus pakai sepatu warna hitam, Bu. Udah. Kamu pakai sepatu warna apa hari ini? Iya, Bu, berarti saya salah. Kita tanya. Biar mereka yang mencari solusi untuk permasalahannya sendiri dan mereka yang bertanggung jawab kayaknya. Oke Bapak Ibu, ini yang terakhir, mengapa Bapak Ibu mau melihat ini soal penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, tapi ini kemarin untuk memenuhi tugas saya di demonstrasi kontekstual. Nih, ini kalau ini memang untuk memenuhi tugas saya. Jadi di sini memang saya panggil anaknya biar dia tahu. Tapi nggak benar ya suaranya. Mungkin pakai itu Pak Babang, di tas saya tengok Pak Babang ada apa namanya? Itu apa? Speaker belakang di dalam itu Pak. Ini yang terakhir ya Bapak Ibu, sama-sama kita lihat biar Bapak Ibu tahu bagaimana sih video saya yang salah dengan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi harus membuat 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan keadaan. Nanti diputar ulang ya Pak Wali. Menstabilkan keadaan. Mudah-mudahan dengar.
Berikut ini adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di kelas 92. Pembentukan keyakinan kelas ini saya lakukan di Assalamualaikum kelas warahmatullahi 92. wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kayla, saya dari kelas Pembentukan 2. keyakinan Kami baru saja membuat keyakinan kelas bersama. Saya sangat antusias sekali ketika membuat keyakinan Pembentukan kelas keyakinan 92. Dan saya bertanggung jawab setelah kami menjadi anak-anak yang menaati peraturan, disiplin, dan karakter yang baik. Berikut adalah refleksi dari kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Testimoni dari salah seorang rekan guru yang menyambut baik untuk penumbuhan dan pengembangan budaya positif di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras. Saya sangat senang sekali. Testimoni dari salah seorang rekan guru yang menyambut baik untuk penumbuhan dan pengembangan budaya Kenapa? positif di Karena UPT banyak SMP pengetahuan yang Negeri saya 2 dapat Medang Deras. dari guru-guru penggerak di Testimoni UPT dari salah Medang seorang Deras. rekan guru Salah satunya yang menyambut adalah baik untuk mengenai penumbuhan dan pengembangan budaya siswa, positif di UPT kemudian SMP Negeri 2 dampak Medang Deras. positif bagi kita semua. Testimoni Kemudian dari berpikir salah seorang rekan positif guru kepada yang menyambut baik rekan-rekan untuk sejawat penumbuhan dan dan pengembangan kepada budaya siswa-siswi positif kita UPT SMP Negeri 2 sebagai Medang bentuk Deras. penghambaan kita kepada Testimoni dari salah seorang rekan Baik, dari guru yang menyambut penjelasan yang baik disampaikan untuk oleh penumbuhan dan CPDK pengembangan budaya budaya positif besar di kita UPT SMP mengenai Negeri 2 materi Medang budaya Deras. positif ini sungguh Testimoni sangat dari salah seorang berarti rekan sekali dengan guru saya yang menyambut yaitu, baik untuk bisa penumbuhan dan saya pengembangan memahami budaya positif memahami di arti UPT disiplin SMP diri, Negeri 2 Medang posisi Deras. kontrol saya sebagai guru, Testimoni disiplin dari dasar, salah seorang sampai rekan guru yang menyambut baik menerapkan untuk segitiga penumbuhan dan restitusi pengembangan untuk budaya positif menyelesaikan di UPT kasus-kasus di SMP sekolah. Negeri 2 Medang Jadi Deras. dari sini kita bisa Testimoni dari menerapkan salah seorang untuk di rekan sekolah guru kita, yang menyambut khusus baik UPT SMP untuk Negeri 2 penumbuhan dan Medang Deras pengembangan budaya dalam positif menyelesaikan di UPT kasus-kasus. SMP Negeri 2 Baik, Medang Deras. terima kasih. Hanya sampai di sini Testimoni saja dari dulu. salah seorang Untuk rekan Ibu Dewi guru Sartika, yang menyambut semoga baik untuk penumbuhan dan penerapannya, pengembangan penugasan budaya kepada positif kami-kami di sebagai UPT SMP guru Negeri di 2 UPT Medang SMP Deras. Negeri 2 Medang Deras dapat Testimoni kami dari salah implementasikan seorang kepada rekan siswa-siswi guru kami. yang menyambut Terima kasih. baik Wassalamualaikum untuk warahmatullahi penumbuhan dan wabarakatuh. pengembangan. Demikian rancangan tindakan aksi nyata dan pelaksanaan aksi nyata yang telah saya lakukan di UPT SMP Negeri 2 Medang Deras.
Terima kasih untuk semua perhatian dan dukungannya. Sampai ketemu lagi. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.